Sejumlah wilayah Surabaya dilanda hujan es disertai angin kencang. Hujan es terjadi di beberapa wilayah di kota Surabaya pada Senin 21 Februari sore. Awalnya hujan deras turun disertai angin kencang, kemudian hujan es terjadi. Salah satu warga yang mengalami fenomena tersebut adalah Sri Kotiah. Sri yang sedang bekerja di daerah Tandes mengatakan hujan saat itu awalnya tidak terlalu deras, kemudian deras dan disertai angin kencang. Kemudian saya dengar bunyi peletak-peletak di atap. Ternyata hujan es, ukurannya sekitar 1 hingga 2 cm, tutur Sri. Hujan es itu berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Angin kencang juga menyertai es yang turun. Tapi nggak sampai banjir, esnya bersih, gak kotor. Sekarang sudah reda, gerimis doang, kata Sri. Hal serupa diungkapkan Gita Ayu Devi. Dia mengatakan di tempat tinggalnya Wiyung, hujan es diawali dengan angin kencang sampai pot bunga jatuh. Tadi hujan deras, terus kata teman-teman, es yang jatuh bukan air, pantesan dingin, tutur Gita. Berdasar catatan BMKG Tanjung Perak, hujan es hanya terjadi di beberapa daerah, yakni Wiyung, Babatan, Onesa Darmo, Permai, dan Dukuh Kupang. Adi Hermanto, Koordinator Prakirawan BMKG Tanjung Perak menjelaskan, fenomena hujan es itu diakibatkan awan cumulonimbus. Awan yang biasa disebut dengan CB itu memiliki karakteristik mendung gelap. Awan ini ada 3 bagian, bagian bawah air, tengah campuran air dan es, atas butiran atau partikel es. Ketika daya downdraft atau arus ke bawah lebih kuat, butiran ini terbawa dan terjadi hujan es, terang Adi. Di awan tersebut, sirkulasi angin terjadi. Bila angin di bagian bawah lebih tinggi, partikel di bagian tengah dan atas terbawa. Makanya kenapa sebelum hujan es ini terjadi, angin kencang dan hujan deras, papar Adi. Sejumlah wilayah di kota Surabaya diguyur hujan lebat disertai angin kencang dan butiran es dalam jumlah banyak pada Senin 21 Februari sekitar pukul 14.50 WIB. Setiawan Prakirawan BMKG Juanda mengatakan biasanya hujan es terjadi di musim pancaroba, mengapit puncak musim hujan. Pertanda musim hujan sudah mulai berakhir. Hujan es terjadi karena suhu konveksinya tercapai. Jadi suhu udara di permukaan bumi panas sekali, sedangkan awan cumulonimbus di langit suhunya sangat rendah, bisa mencapai minus 80 derajat, sampai bawah esnya belum habis, kata Setiawan kepada Radio Suara Surabaya Senin sore. Setiawan menambahkan hanya awan tinggi yang suhunya sangat dingin yang bisa menyebabkan hujan es, awan rendah tidak bisa menjadi hujan es. Sampai pukul 15.20 WIB, BMKG Juanda mencatat hujan es terjadi di Surabaya dan Nganjuk. Dugaannya suhu konveksi di 2 wilayah ini tercapai, kata dia. Terkait angin kencang, kata Setiawan, angin yang terjadi menjelang hujan menandakan pembentukan awan CB-nya besar atau tinggi. Sedangkan angin yang terjadi pada saat hujan adalah efek hempasan hujan dengan volume yang besar. Anginnya biasanya mendaki. Ada pertemuan massa udara dingin dan hangat. Kalau anginnya gak kencang ke atas, gak mungkin terbentuk awan besar, kata dia. Sebelumnya, BMKG telah mengeluarkan peringatan dini pada pukul 13.00 WIB untuk wilayah Nganjuk dan pukul 14.45 WIB untuk wilayah Surabaya. Berikut daftar wilayah di kota Surabaya yang dilaporkan pendengar suara Surabaya terjadi hujan es. Tubanan, Morgomulyo, Wiyung, Tandes, Asemrowo, Margorejo, Jambangan, Pagesangan, Manuka, Jamursari, Kertajaya, Darmo Indah, Kupang Indah, Bukit Darmo, Lontar, sekitar Unesalida, Tengger Kandangan, Kendang Sari, Sukomanunggal, Arif Rahman Hakim, Mulyosari, Indrapura, Ngagel, Gubeng, Taman Pondok Indah, Balas Klumprik, Kebraon, Kedurus, Undaan, Jemur Andayani. Suara Surabaya mencatat hujan es juga pernah terjadi di sejumlah kota atau kabupaten.
Malang pada 23 Desember 2021, Mojokerto pada 4 Desember 2019 dan 29 Oktober 2021, Pasuruan pada 25 Maret 2019, Situbondo pada 19 November 2018, Surabaya pada 7 dan 8 Maret 2017. Hujan es yang mengguyur Surabaya membuat pengendara motor terpaksa berteduh mencari tempat aman. Es yang jatuh dan mengenai badan ternyata cukup menyakitkan. Seperti yang dialami Khairul Hadi, yang terpaksa berteduh di bawah gapura gang kampung. Ia saat ini hendak menuju ke rumah temannya di kawasan Karah. Saat hujan turun, ia mengenakan jas hujan. Sebelum masuk ke gang kampung, Hadi merasa tubuhnya sakit seperti tertimpa sesuatu. Semakin lama, rasa sakit itu semakin bertambah. Begitu masuk ke gang kampung, Hadi buru-buru menghentikan motornya dan segera berlari ke arah gapura. Hadi baru sadar ia baru saja kejatuhan gumpalan es. Rasanya celekit-celekit, lebih sakit dari hujan. Makanya saya cari tempat yang ada atapnya, terpaksa berteduh di gapura kampung, kata Hadi kepada Detik Jatim pada Senin. Hal sama juga dialami Adif yang saat itu sedang dalam perjalanan berangkat kerja di kawasan Pakal. Adif tiba-tiba kaget karena helmnya seperti mendapat ketokan keras. Tubuhnya juga terasa sakit. Ia langsung memingkirkan motornya dan berteduh di sebuah warung kopi. Adif baru saja sadar ia kejatuhan gumpalan es. Koyok disawaki kerikil, pecah kape rasanya ndasiki. Klotak-klotak-klotak, kata Adif. Hujan es mengguyur di sebagian besar Surabaya Barat seperti kawasan Wiyung, Lontar, Gunung Sari, Pakal, Tandes, Manukan, Tunjung Sari, Wiyung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Probolinggo menyebutkan hingga saat ini masih belum ada laporan terkait dampak hujan butiran es di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Izin tidak mas, belum ada laporan masuk ke Pusdalops. Jelas tenaga teknis GIS di Pusdalops PB, Sylvia Ferdiana, kepada Zona Surabaya Raya pada Senin 21 Februari 2022. Menurutnya, tenaga teknis GIS di Pusdalops PB, Sylvia Ferdiana, juga menyimak di media sosial terkait hujan butiran es di Paiton. Ya mas, saya nyimak juga, tapi sementara belum ada laporan masuk terkait dampak dan lain-lainnya, paparnya. Sementara itu, Imam, salah satu warga Pondok Kelor, Kecamatan Paiton, mengaku kalau hujan butiran es tersebut terjadi pada Minggu 20 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Jam 3 sore kejadiannya itu, tulis Imam melalui pesan tertulisnya. Sebelumnya diberitakan fenomena hujan disertai butiran es terjadi di wilayah Kabupaten Probolinggo pada Minggu 20 Februari 2022. Hujan es itu terjadi di Desa Pondok Kelor, Kecamatan Paiton. Momen hujan es ini sempat dibagikan beberapa warga, salah satunya Hilmi Aziz. Pada unggahannya di media sosial Facebook, grup seputar Kecamatan Paiton, ia bahkan mengunggah 2 video dengan judul Paiton Hujan Es Masih Semoga Tak Terjadi Apa-apa. Dalam video itu menunjukkan butiran es kecil tertangkap kameranya berada di sapu.